lawas ni rohain dan diloas maredei si polisi di tongan-tongan Sarama rohana Sarama kahinta Saita pasini
saat persiapan nanti pasukan kita diberitahu lalu diproses doa oleh Buddha yang kedua. Setelah itu ada doa siapa saudaraan dibaca yang kedua, nanti udah langsung naik aja udah. Iya udah. Kan udah memang ada di atas ya barang-barang kami ya. Iya. Nanti pas bait kedua bisa bertukar sama udah. Ya di bait kedua serikat persaudaraan. Setelah itu persembahan pujian dari Amang Vio. Ya, nah itu juga otomatis saja setelah dua siapa tadi Amang Vio langsung menaikkan pujian. Lalu kita lanjut ke pengakuan iman rasuli, nanti udah lagi udah. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh Engkau percaya untuk menyelenggarakan ibadah syukur Bonatau, Raja Nebako, Sidangko, Bako, dan Sitopo. Kami bukanlah manusia yang sempurna, kami penuh dengan keterbatasan, namun kami bersyukur Engkau memanggil kami, melayakkan kami untuk menjadi rekan sekerjamu dalam menata ibadah pada hari ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh persiapan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan, apa yang kami berikan, apa yang kami panjatkan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah juga umat-Mu dalam perjalanan menuju ke gedung Geraha Girsang ini. Sertai dan berkati mereka, agar kami dapat bersama-sama beribadah dan melanjutkan acara kami sampai sore hari nanti. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas dosa kami, supaya kepenuhan anugerah Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Layakkan kami serahkan pelayanan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berdiri, abang hilang sekalian, prosesi akan masuk ke gedung. Kami berharap supaya kita semua mengambil sikap berdiri, supaya pelayan-pelayan bersiap-siap. Kita akan memulai prosesi ibadah kita pagi hari ini.
Salam Bapak Ibu dan Orang Poso. Selamat pagi saudara terkasih. Kumuan Pokwaran Praja Naibakau, Sidau, Bapak Sitoku, Bo dan Bere. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Sesaat lagi kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tema ibadah hari ini adalah sehati sepikir dalam Kristus, yang akan dilayani oleh Pendeta Daud Cepi Naibakau dari GKI Cikarang. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam kalimat pertolasan, P akan dibacakan oleh pimpinan ibadah, sementara J akan dibacakan oleh jemaat. Yang kedua, jemaat dapat mengikuti petunjuk duduk dan berdiri sesuai keterangan dalam tata ibadah. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Orang Poso, selama beribadah kita yang membawa HP untuk sementara nonaktif atau di silent. Demikian pengetahuannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh. Kita patut bersyukur karena kasih dan penyertaan Allah, sehingga pengumuman Pokwaran Praja Naibakau, Sidau, Bapak Sitoku, Bor dan Bere dimampukan menghadapi tahun 2025 yang penuh dengan sukacita dan masih diizinkan menjalani tahun 2026. Oleh karena itu, mari kita puji dan sembah Allah yang telah memberkati hidup kita. Kita bernyanyi dari PKJ 219 ayat 1 dan ayat 3. Iha
Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Sungguh tak terhitung banyaknya berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, khususnya pengumuman peparan Raja Naibao, Sidahulu, Bako, Sitoku, Boru, dan Mundere. Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami, melewati suka dan duka. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, dan Engkau juga yang telah menguatkan kami dalam menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Berkatilah kami semua yang berkumpul pada saat ini. Biarlah tahun yang baru ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi keluarga kami, khususnya pengumuman peparan Raja Naibao, Sidahulu, Bako Sitoku, Boru, dan Mundere. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Coba silakan dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi dari Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Bapa surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, pada hari yang baik Kau berikan kepada kami,
kami anak-anakmu, peparang Kerajaan Naibahu Sidauru, Bako Situpu, Bolu Bere, Rohoti Bebere. Kami bersekutu pada hari ini Tuhan, mengadakan bulan tahun 2026 ini. Kami mengucap syukur Tuhan begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Kau persatukan kami di dalam ruang ibadah ini Tuhan. Mengucap syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau layakkan, izinkan pada hari ini kami bersekutu memuliakan nama-Mu. Persembahan kami kehadiran-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, jikalau melalui tangan-tangan panitia dan juga keluarga besar Naibahu Sidauru Bako Situpu di dalam merencanakan acara pada hari ini, acara syukuran bulan tahun 2026 boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, semuanya itu karena kasih setia Kau layakkan kami Bapa. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur Tuhan dengan latar belakang kami 3 puak, yaitu Toba Samosir, Makpak Dairi dan Simalungun Tuhan, dengan marga Raja Naibahu Sidauru, Bako dan Situpu berkumpul pada hari ini. Terima kasih Bapa, Kau satukan hati kami melalui 3 puak ini. Boleh kami menguatkan tali persaudaraan sesama kami. Bapa yang di surga, terima kasih juga Tuhan, bila pada hari ini Kau layakkan kami di dalam ibadah kami. Kiranya Engkau terima Tuhan persembahan kami, puji-pujian kami, menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu dan menjadi sukacita bagi kami sekalian. Bapa yang di surga, melalui kesempatan peparang Naibahu Sidauru Bako Situpu telah terpilih dan selesai ibadah ini akan dilantik. Demikian juga Tuhan, penasehat ataupun padiroi dari kumpulan kami ini. Bapa yang di surga, kiranya Engkau memberikan kemampuan kepada pengurus yang telah ditunjuk, agar mereka mampu membawa kumpulan kami ini Tuhan dengan baik. Berikan hikmat bijaksana sehingga kami boleh bersatu walaupun berbeda kuat di dalam naungan peparang Kerajaan Naibahu Sidauru Bako Situpu. Terima kasih Bapa. Begitu juga pengurus lama yang telah menunaikan tugas-tugasnya selama ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, keluarga mereka, dan juga semua kegiatan mereka Bapa. Bapa yang di surga, begitu juga saudara-saudara kami yang hadir pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau limpahkan berkat-Mu pada kami sekalian, agar kami bersatu padu di dalam menjalani kehidupan bersama dengan hubungan Kerajaan Naibahu Sidauru Bako Situpu. Melalui acara kami ini kami sangat bersukacita, dan masih banyak saudara-saudara kami yang patut hadir di tempat ini. Kiranya kalau mereka dalam perjalanan, Engkau juga yang memberikan keselamatan bagi mereka, dan Engkau hantarkan ke tempat ini dengan sukacita. Bapa yang di surga, sukacita yang besar yang kami alami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami tidak lepas dari kesalahan dan dosa-dosa kami sesama kami, terlebih di hadirat-Mu. Kiranya Engkau hapuskan itu, agar menjadi layak kami datang ke hadirat-Mu untuk menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui khotbah yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami. Kiranya Engkau berkati, Kau berikan kami pengertian dan boleh melaksanakannya dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami pada hari ini
Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu dan sukacita bagi kami sekalian. Inilah doa kami yang tidak sempurna itu, Tuhan, yang Kau sempurnakan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kita sekalian, kami dari Sitopu buat Simaluhur, kami akan membawa satu pujian di ibadah kita hari ini. Semoga pujian ini membangkitkan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetaplah bersyukur selamanya, Tuhan yang sanggup merubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan berkelah agar berkatku manapun Engkau berkenan, karena tanpa Engkau aku tak berarti. Bawa semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur selamanya, Tuhan yang sanggup merubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku.
Saudaraku, mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan ayat 2. Di hari Minggu yang indah ini ya Bapa, kami datang kepadamu menaikkan syukur kami. Kami memuji Engkau yang adalah Allah yang setia. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan tidak hanya sekadar menambah informasi bagi kami, tetapi mentransformasi kehidupan kami, supaya di dalam menampaki perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun kumpulan kami boleh mengalaskan seluruh tindakan kami berdasarkan firman Tuhan, apa yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapilah ia, supaya yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan, sekaligus teguran dan nasihat bagi kami semua. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah bangkit dari kematian, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang melandasi syukur kita pada pagi hari ini terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah disampaikan Rasul Paulus kepada gereja Filipi. Eudia pun nasihati dan Sintike pun nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan.
Satu bagian lagi dari Mazmur 133. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang berbahagia kita mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Daud Cevi Menbako. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Evelyn. Saya senang sekali bisa melayani Bonataun. Pada hari ini konon Bonataun kita adalah Bonataun yang perdana. Betul ya? Bonataun perdana hubungan Koparan Raja Naibako Sidabro Bako Sitoku Dorudoko Derek. Oleh karena sukacita itulah maka saya hendak mengawalinya dengan pantun. Jangan lupa cakepnya. Dari Cikarang ke Jakarta, mampir sebentar di Geraha Girsang. Hari ini terlaksana Bonataun perdana kita. Karena Tuhan Yesus sayang. Saudaraku, kalau bukan karena kasih Tuhan maka tidak terlaksana acara kita hari ini. Tapi karena Tuhan Yesus menolong kita, memberkati kita, maka Bonataun perdana ini boleh terlaksana. Semua karena anugerah Tuhan. Maka di dalam syukur itulah maka kita akan membahas firman Tuhan dengan satu tema, yaitu sehati sepikir di dalam Kristus. Sehati sepikir di dalam Kristus. Saudaraku, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan sehati dan sepikir? Mungkin dalam bayangan kita, sehati sepikir itu tidak ada perbedaan. Sehati sepikir artinya semua orang harus setuju akan satu hal. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Rasanya sehati sepikir bukan itu. Suami dan istri ketika bersatu bukan disatukan di dalam keseragaman, tapi dipersatukan di dalam perbedaan. Lalu apa maksud dari sehati sepikir? Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat kedua, maka dikatakan Euodia pun nasihati dan Sintike pun nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sebab ada dua tokoh perempuan yang disebutkan, yaitu Euodia dan Sintike. Dua pelayan perempuan dalam gereja Filipi, dua orang pelayan perempuan yang hebat luar biasa. Tetapi menurut tafsiran, kedua pemimpin ini berselisih. Apa perselisihannya tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi diduga karena perbedaan pendapat dalam pelayanan. Mungkin Euodia memberikan pendapat A, Sintike memberikan pendapat B, semua pendapat sama-sama baiknya. Tetapi yang menjadi masalah adalah egoisme. Merasa bahwa pendapatnya yang paling benar, merasa bahwa orang lain harus tunduk kepada pendapat saya karena pendapat saya lebih benar dan pendapat dia lebih buruk. Andaikan mereka duduk bersama, saling mendengarkan, saling merendahkan hati, pasti mereka punya titik temu, ada win-win solution di dalam pergumulan gereja Filipi. Saudaraku, bukankah yang terkadang terjadi dalam komunitas Kristen, atau kita sebut persekutuan, atau kita sebut gereja? Terkadang bahkan seringkali perpecahan terjadi bukan karena masalah besar, tapi masalah sepele, masalah kecil. Katakanlah urusan warna seragam acara Bonataun. Kadang-kala bisa bikin berantem juga. Yang satu mau warna biru, yang satu mau warna kuning, yang satu mau warna merah. Apakah semua warna itu buruk? Tidak. Semua warna itu baik, tapi karena egoisme
egoisme manusia, merasa bahwa pilihan yang paling baik kalian harus mendengarkan, maka di sanalah terjadi pertengkaran, di sanalah terjadi konflik. Andaikan saja masing-masing kelompok mau saling mendengarkan, mau saling menghargai, pasti yang muncul adalah kedamaian. Saudara, tata ibadah kita hari ini terpaduan 3 gereja, karena 3 pelayannya dari 3 gereja berbeda. Saya dari GKI, Uda Erwin dari GKPS Simalungun, Abang Daniel dari AKBP. Ini liturgi tata ibadah kita 3 perpaduan tata ibadah gereja. Artinya apa? Kalau kita bersama-sama diam, duduk bersama, ngobrol bersama-sama, saling mendengarkan, ada solusi. Tidak bisa mengatakan GKI paling benar tata ibadahnya, HKBP paling benar tata ibadahnya, GKPS paling benar. Gak akan terjadi yang namanya Bonatawan, saudara. Karena masing-masing mengatakan kami paling benar. Saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, oleh karenanya setiap kita pasti punya tujuan yang baik. Namun jangan meninggikan diri, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi merendahkan hati untuk tujuan yang baik, untuk tujuan bersama. Ketika kita dipersatukan 3 puak, ada Simalungun. Saya boleh absen dulu ya, bolehkah yang dari Simalungun, Sitopu berdiri dan katakan haleluya, ya kita semua sama-sama kenal. Saya panggil dulu sebelum berdiri, boleh berdiri. Saking semangatnya saudaraku ya. Dari Simalungun, dari Sitopu. Wah, ini belum sarapan, ulangi duduk lagi. Ya, langsung ya, haleluya, gitu ya. Dari Sitopu. Dari Bako. Naik Bako Sidauru. Ya, jadi kita saling kenal ya. Ternyata dari 3 pok ini jangan-jangan nanti ketemu di angkot Transjakarta di pasar. Oh, ternyata ini dari Simalungun kemarin ketemu. Jadi kita tambah saudara. Hari ini semakin kenal. Ketika kita punya 3 tradisi yang berbeda, 3 budaya, Simalungun, Batak Toba, dan juga Papak Dairi, kalau masing-masing mengatakan tradisi kami yang paling benar, adat kami yang paling benar, tidak akan pernah terjadi yang namanya persekutuan. Tidak akan terjadi yang namanya Bonatawan yang kedua. Tapi karena kita mengatakan ya kita berbeda, tapi kita mau sehati sepikir, maka masa depan yang cerah akan Tuhan berikan kepada kita semua. Unguan Raja Nebo Sidauru, Bako Sitopu, Bolu Dohot, B. Selaku sebagai seorang raja, Daud juga mengharapkan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang rukun. Masalahnya, menciptakan kerukunan dalam kehidupan bangsa Israel bukan perkara yang mudah. Mengapa? Sebab Israel bangsa yang besar, rentan terhadap perpecahan. Dan kita tahu, saudaraku, Israel terdiri dari 12 suku. Kita baru 3 puak. Israel 3 suku, 12 suku yang sangat besar. Maka sebagai raja, Daud sudah melihat begitu besarnya bangsa Israel, begitu banyaknya kelompok-kelompok di bangsa Israel, maka Daud merasa jangan-jangan satu waktu mereka akan pecah. Karena semakin besar, mereka semakin mengunggulkan kelompoknya. Saya suku Lewi, saya suku Ruben, dan lain sebagainya. Sehingga semakin pilah Israel karena mengunggulkan masing-masing suku. Karena Daud sudah melihat nampaknya bisa terjadi perpecahan, maka Daud menciptakan nyanyian Mazmur yang kita baca, Mazmur 133, sebuah pujian kepada Tuhan, tapi sekaligus sebagai doa dan nasihat kepada bangsa Israel supaya mereka tetap sehati sepikir. Dalam Mazmur 133, Lembaga Kitab Indonesia LAI memberi judul Persaudaraan yang Rukun. Menarik saudaraku, ada keterangan singkat dalam Mazmur tersebut, yaitu nyanyian Ziarah Daud.
Kalau kita dengar kata ziarah, bayangan kita langsung ke kuburan. Lalu pertanyaannya, apa arti ziarah? Saudara, dalam bahasa aslinya kata ziarah yaitu bahasa Ibrani sir hama, yang harafiahnya berarti mendaki. Mendaki kemana? Ternyata saudaraku, yang dimaksud adalah mendaki ke Bait Suci di Yerusalem, karena Yerusalem ada di dataran tinggi. Pada hari raya tertentu, katakanlah hari Paskah, maka semua orang datang menuju Bait Allah. Mereka mendaki ke gunung Allah, yaitu Yerusalem, di mana Bait Suci berada. Dan sambil mendaki, mereka bernyanyi, "Ku mendaki ke Bukit Sion." Ya, kalau lagu anak sekolah minggu seperti itu, mereka menyanyikan Mazmur ziarah yang tertera dalam Mazmur 120 sampai dengan 134. Soalnya kenapa Raja Daud menciptakan Mazmur ini? Karena memang dalam perayaan Paskah, Bait Allah Yerusalem menjadi penuh dan sesak, ditambah cuaca yang panas. Ketika suasana ramai, banyak orang berdatangan, orang-orang berlomba untuk mencari tempat yang nyaman, bahkan memperebutkannya. Kalau gedung kita penuh juga, saudaraku, disesaki oleh banyak orang, pasti kita pulang-pulang masuk ke gedung ini supaya dapat AC. Mari kita bayangkan itu yang terjadi ketika mereka berkumpul bersama, mereka mencari zona nyaman mereka, dalam kondisi penuh sesak mereka cari tempat yang paling nyaman, dan tidak sedikit di antara mereka bisa marah dan bertengkar, memperebutkan tempat yang nyaman. Padahal mereka saudara, sama-sama bangsa Israel, tetapi karena kondisi sulit, orang jadi lupa arti saudara. Karena kondisi sulit, orang jadi lupa persaudaraan yang umum. Dalam momen itulah maka Daud merasakan dan mengingatkan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kita bisa melihat kesesakan terjadi, bagaimana sebagai 12 suku mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Cuaca boleh panas di Yerusalem, tapi hati harus dingin. Bagaimana mereka diingatkan, kalian itu saudara. Cuaca panas, pergumulan tidak boleh memecah belah kalian. Cuaca panas tidak boleh membuat kalian memikirkan diri sendiri. Tapi pergumulan, cuaca panas seharusnya membuat kalian bersatu, duduk diam dengan rukun, karena kalian saudara. Itu disampaikan secara sederhana oleh Raja Daud. Maka Daud menggambarkan kalau persaudaraan terjadi begitu rukun, maka ada dua hal yang disampaikan melalui simbol bacaan kita, yaitu minyak dan embun. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudaraku, ada dua kata, minyak dan embun. Mari kita lihat satu persatu. Minyak yang dimaksud adalah minyak urapan. Minyak urapan bukan sembarang minyak. Kalau zaman sekarang gereja-gereja keluarkan minyak urapan. Tapi minyak urapan pada masa itu terdiri dari 5 bahan. 5 bahan ini yang sekarang ini sudah langka, yaitu mur, kayu manis, tebu, kayu teja, dan minyak narwastu. Jadi kalau sekarang ada minyak narwastu itu udah dipastikan KW 1 atau KW 2. Kalau Indonesia bisa seperti itu ya. Tapi zaman itu kalau ada sembarangan membuat minyak urapan akan mati. Karena minyak urapan tidak boleh dibuat sembarangan, tidak boleh dipercikkan sembarangan. Karena minyak urapan ini hanya boleh dipercikkan kepada barang-barang yang berasal dari luar kemudian masuk ke Bait Allah. Artinya diberkatilah barang-barang itu, apakah alat musik, apakah itu perlengkapan persembahan, diciprati, diberikan minyak, dikuduskan supaya layak masuk ke Bait Allah. Begitu juga dengan imam, sebelum dia menjalani tugas panggilan sebagai imam, maka ia ditabiskan, diurapi dengan minyak. Maka diberikan gambaran, dikatakan seperti minyak yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun. Kita ingat Harun adalah seorang
iman. Artinya apa, saudaraku? Minyak itu lambang berkat. Ketika kita duduk diam dengan rukun, ketika kita tidak berkonflik, ketika kita tidak mengumpulkan masing-masing uang, maka di sana ada berkat Tuhan. Ada minyak Tuhan memberkati umat kita. Dan yang kedua adalah embun. Embun juga adalah lambang berkat. Dalam perjanjian lama, embun adalah lambang berkat. Dikatakan oleh Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai ke Bukit Sion, kurang lebih 300 km. Pertanyaannya, apakah embun dari Gunung Hermon bisa sampai jalan terbang 300 km sampai ke Sion? Rasanya mustahil. Berkat Tuhan. Ketika kita duduk diam dengan rukun, ketika kita saling menghargai, maka berkat Tuhan yang tidak terduga akan mengalir dalam hubungan kita. Bahwa Sindaru, Bako, dan Sito. Ketika persekutuan kita menjadi persekutuan yang rukun, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan untuk kita seperti. Bukan hanya untuk bangsa Israel dan 12 sukunya, tapi juga untuk umat raja Naibaho Sindaru, Bako, Sitoku, Borudo, Bere, Ibere. Melalui perenungan ini kita diingatkan beberapa hal. Pertama, kita dipersatukan dalam perbedaan. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Kita dipersatukan di dalam perbedaan. Sekalipun sama-sama keturunan Raja Naibaho, kita berbeda latar belakang keluarga, tradisi, pekerjaan, pendidikan, kebiasaan, selera, dan sebagainya. Tetapi perbedaan itu tidak boleh memecah belah persatuan kita. Kita harus menghargai satu dengan yang lain. Maka yang kedua, jadilah rendah hati. Jadilah rendah hati. Siapapun kita dalam umat kita, belajar untuk menghargai pendapat sesama. Dan yang terpenting adalah para pemimpin yang akan dilantik nanti. Pemimpin jadi contoh. Kalau pemimpinnya akur, pemimpinnya kompak, maka kami yang di bawah-bawah juga pasti kompak. Saya sampaikan kepada rekan pendeta di GPC karena kami bertiga, saudaraku. Saya katakan kita harus kompak. Kalau kita berbeda, jangan sampai bersidang. Jangan ditonton sama majelis jemaat. Jangan ditonton sama anggota jemaat. Kalau kita mau berbeda pendapat di pertemuan pekerja, di situ kita mau gotok-gotokan, mau beda pendapat. 3 pendeta di situlah. Begitu keluar dari ruang pekerja, kita satu suara. Kenapa? Anggota jemaat ini minta, bukan adu domba, adu gembala. Nanti kalau nggak suka dengan keputusan A, bilang saya Pak Pendeta, bagusnya B ya. Kalau saya iyain, wah bisa rame, kami bertiga bisa bertengkar. Karena sudah diputuskan A. Maka para pemimpin menjadi penting untuk hidup rukun dulu, jadi contoh. Apakah kami sebagai pendeta, majelis jemaat di gereja kita masing-masing, maupun pengurus yang akan dilantik nanti, jadilah contoh bagaimana harus hidup rukun. Kalau sudah mulai ada reak-reak, maka kita di bawah juga bisa merasakannya. Oh dia nggak tegur sapa ya, oh dia ngomongnya agak sinis ya. Kita bisa membaca, karena manusia punya perasaan. Maka para pemimpin bukan tidak boleh berbeda, tapi dalam perbedaan itu berhikmatlah. Bukan supaya kehendakmu jadi, tapi ingatlah supaya kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga yang ketiga, sebagai umat Raja Naibaho Sindaru Bako Sitoku Borudo Bere, mari kita bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Cuaca boleh panas di luar, tapi harus adem. Kita harus mendinginkan hati kita. Masalah yang besar kita kecilkan, yang kecil kita tiadakan. Ketika kita ada pergumulan, saudara-saudara kita pergumulan, maka kita tidak mengatakan, oh itu pergumulannya si Topu, oh itu pergumulan yang Bako, oh itu pergumulan yang Bosi Daud. Tidak. Ketika kita bersatu, maka dalam pergumulan kita bersama. Pergumulan kita bersama, dan bagaimana kita mencari solusi bersama. Ada sebuah ungkapan, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Jangan dibalik. Senang lihat orang susah,
susah lihat orang senang. Kalau kita lihat si Topu, wah unggul gitu ya. Kalau kita merasa iri, hati-hati, bibit perpecahan ada di sana. Tapi kalau si Topu unggul, ada prestasi-prestasi dari keluarga kita, dan kita juga merasa senang, kita merasa bahagia, itulah persaudaraan Topu. Maka hati-hati dan jagalah hati kita. Bersihkanlah dari sikap iri hati. Ketika kita melihat saudara kita senang, harus ikut senang. Ketika mereka berprestasi, kita dukung. Tapi ketika mereka jatuh, kita datang sebagai saudara. Karena Tuhan juga telah menunjukkan kasih itu kepada kita semua. Kalau firman Tuhan ini boleh kita lakukan, maka ini adalah janji Tuhan. Sebab kesanalah itu saya ganti dengan umuan Raja Nebako, si Daurun Bako, si Topu, Boru Dot Bere Bere. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh. Saudaraku sekalian, Muwan Peparan, Raja Nebako, si Daurung Bako, si Topu, Boru, Bere, dan Ibebere. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita sebagaimana firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 393 bait pertama sampai kedua. Tuhan betapa banyaknya. Istimewa
Kristus. Kita telah merasakan dan menikmati bukti nyata kasih setia Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun 2025. Dan kita pun harus percaya kasih Allah itu jugalah yang akan membawa kita melanjutkan hidup di tahun 2026 ini. Hubungan kepada Raja Nebako Sidauro, Bako Sitoku, Boru, dan Bere, dan Tibebere hidup dalam kasih Kristus. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, di dalam syukur kami percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa memimpin langkah kami di setiap waktu, di setiap tempat. Kami yakin bimbingan Tuhan boleh kami rasakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan jadikan persembahan syukur kami alat di tangan-Mu. Engkau pakailah agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan berpisah pada akhirnya. Namun sebelum kami berpisah, kami hendak menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada para murid, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan ini, makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Para ibadah akan meninggalkan ruang ibadah menuju konsistori diiringi pujian. Betapa indah harinya sambil kita juga boleh bersama
Baik Abang Ina, kita boleh saling menyapa, kita boleh saling memperkenalkan diri supaya kita di pesta ulang tahun ini saling mengenal. Abang Ina sekalian, kami harapkan untuk tidak meninggalkan ruangan karena masih banyak acara yang akan kita ikuti bersama-sama. Baik, abang Ina sekalian, acara akan kita lanjutkan. Kami akan menyapa kita semua yang hadir di sini. Tolong abang Ina supaya kembali ke tempat duduk masing-masing, supaya acara bisa kita lanjutkan. Berfoto nanti bisa sambil berjalan, ya. Baik, kami akan menyapa buat saudara kita yang dari Naibaho Sidauru. Kami akan coba sapa Polres Naibaho Sidauru. Kurang semangat ya karena lama itu ya. Naibaho Sidauru. Ya, selanjutnya kami akan sapa saudara kita yang dari Pak. Kalau ini bahasanya agak apa ini? Jadi menjual-jual bukan Katrina. Ini kurang terkoordinir. Kami akan sapa dari saudara kita yang dari Papa. Jual-jual bukan Katrina. Ya, silakan dulu. Sekarang kami akan sapa dari kita Siaga Simalungun, Polres Kabupaten Tanjung. Opo, Polres Kabupaten Tanjung. Ya, kami akan sapa undangan kami yang Polres Waliamu, Abang Ina, melihat dengan sangat supaya nanti kami mengundang untuk terus mengikuti acara kita yang mulia deh.